Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat sudah siap belajar? Ayo kita berdoa dulu, dilanjutkan dengan menyiapkan peralatan belajar kalian. Baiklah anak-anak hebat, kita masuk ke pembelajaran 3. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga merendam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk mengganti pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam pasti dijaga pertumbuhannya. Menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit hutan bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Jawabnya, Udin dan kawan-kawan di hutan bakau untuk mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Alasan lain karena hutan bakau ini menjadi pelindung pesisir pantai yang mencegah pengikisan, pemecah gelombang besar seperti tsunami, dan lain sebagainya. Manfaat hutan bakau mencegah abrasi. Manfaat utama hutan bakau yang sangat berguna bagi kehidupan pesisir adalah kemampuannya untuk mencegah abrasi, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut, tempat hidup satwa, penyaring alami, membantu pembentukan pulau, produk tanaman, pariwisata. Yang dilakukan untuk merawat hutan bakau, ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. 5. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau diantaranya kepiting yang kerap menggigit batang anak pohon bakau, ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau. Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan dilakukan siswa-siswi. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Bersama kelompokmu, tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Nomor 1, di mana hutan bakau dapat ditemukan?
Nomor 2, mengapa hutan bakau disebut sabuk hijau? 3, apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? 4, bagaimana cara merawat hutan bakau? 5, mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? 6, siapa yang paling menyebabkan kerusakan hutan bakau? Kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia. Hutan bakau banyak ditemukan di daerah pantai. Hutan bakau sering disebut sebagai sabuk hijau karena kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau berfungsi untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Dapat dirawat dengan penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama dan penyulaman adalah pergantian pohon bakau yang mati. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan karena bisa mengganggu pertumbuhan bakau. Manusia adalah penyebab utama kerusakan hutan bakau. Sebab pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1, 9 ditambah 5 sama dengan 14. Ya, silakan kalian buat garis bilangannya. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Dari 0, kalian tarik ke angka 4. Lalu dari angka 4 dilanjutkan 7 langkah kemudian. Ya, berhenti di garis nomor 11. Seperti itu anak-anak hebat. Nomor 3, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Caranya buat garis bilangan seperti tadi ya. Tambah 9 sama dengan 12. Tambah 8 sama dengan 12. Gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu yuk membuat hiasan dekoratif. Berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkan kalian mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Baik anak-anak hebat, selamat belajar dan kreasi. Jangan lupa ketika kalian selesai belajar, membaca doa dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.